lanjut ke keterbatasan biblioterapi. Jadi biblioterapi ini memang memiliki keterbatasan, sama juga seperti hal yang lainnya. Obat-obatan ya, obat-obatan secara medis juga ada keterbatasannya. Kemudian untuk biblioterapi sendiri keterbatasannya adalah yang paling utama, biblioterapi seharusnya tidak digunakan sebagai pendekatan tunggal terhadap treatment. Jadi biblioterapi bukan terapi tunggal, maka dia bisa dikolaborasikan dengan treatment lain yang lebih sebagai tahapan terhadap treatment. Misalnya pakai terapi musik, pakai terapi art gitu, art terapi. Kemudian campur aduknya dukungan empiris bagi biblioterapi yang digunakan melalui fiksi, namun bukti memberikan kesan bahwa non-fiksi khususnya buku-buku bantu diri atau self-help book itu dinilai memiliki dukungan ilmiah dalam biblioterapi. Jadi sebenarnya menurut konteks literatur ya ada keterbatasan antara koleksi fiksi dan non-fiksi. Tapi bagi saya selama biblioterapis atau fasilitatornya mampu menghadapi itu, nah itu yang akan kita pelajari di advance workshop biblioterapi sebenarnya. Itu bukan jadi kendala karena tetap medium ya, sebagai medium terapi apapun bisa, tergantung kesukaannya. Kalau orang menurut penelitian saya sebelumnya kan berkaitan dengan biological information, tiap orang tuh punya karakter buku bacaan yang dibacanya, seperti karakter golongan darah ya. Golongan darah O sukanya buku-buku yang fiksi, atau bahkan dia tidak suka buku, sukanya film ya. Kemudian golongan darah A dia sukanya buku non fiksi. Golongan darah AB dia suka buku non fiksi tapi dia lebih atraktif yang ada worksheetnya. Kemudian golongan darah O dia nonton film misalnya, atau membicarakan film, membicarakan buku. Kemudian golongan darah apalagi yang belum, H, B, AB, O, yang golongan darah B yang belum. Nah, golongan darah B suka buku-buku fiksi sebetulnya, science fiction, fiksi yang di dalamnya ada kutipan-kutipan inspirasi ya. Nah, jadi tergantung kliennya karakteristiknya seperti apa, dan ini tidak akan menjadi kendala lagi untuk pelaksanaan kelemahan dari biblioterapi. Nah, banyak orang sebenarnya bukan pecandu membaca ya memang gitu. Jadi biblioterapi ini jangan dibayangkan orang sudah tidak punya minat baca. Nah, bagaimana caranya dia punya minat dan budaya baca gara-gara biblioterapi ini kan jadi PR besar. Makanya jangan menitik beratkan biblioterapi harus buku gitu. Ada kreativitas lain yang bisa dikembangkan sebagai metode treatment dari biblioterapi ini. Jadi kelompok yang tidak menyukai membaca melalui buku bisa pakai talking book misalnya, atau buku bicara, atau pendekatan inovatif lainnya, misalnya mengangkat film dari novel. Nah, itu juga sebuah teknik. Kemudian yang berikutnya, permasalahan kelemahan biblioterapi ini bisa jadi klien mungkin mengintelektualisasikan masalah saat membacanya. Jadi misalnya gini, saya punya klien namanya R ya inisialnya. Dia di asesmen tes psikologinya ADHD. Nah, dia pernah ngobrol dengan saya secara personal lewat biblioterapi teknik di kampus. Saya menggunakan teknik berpuisi karena dia suka menulis puisi dalam bahasa Inggris. Kemudian suatu saat saya suruh bawa gitar. Nah, kemudian dia tulis tuh puisinya. Kemudian saya menangkap pesan dari puisi yang dia tuliskan lewat puisinya, bahwa dia itu sudah tahu bahwa dirinya itu ADHD, dan secara intelektual itu dia masuk ke jurusan pendidikan khusus itu adalah untuk mengintelektualisasikan masalahnya dia gitu. Jadi dia dapat asesmen tesnya dia ADHD, kemudian dia memilih program studi pendidikan khusus adalah supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya katanya gitu, supaya dia bisa mengatasi masalah dirinya yang ADHD itu. Nah, kemudian ternyata banyak buku-buku atau literatur tentang ADHD yang dia baca, sehingga membuat dia self-diagnosis gitu terhadap masalahnya dia. Oh, saya ini ADHD tipe ini. Oh, cirinya kalau ADHD tipe ini tuh begini, sehingga dia masuk ke dalam belief systemnya tuh. Padahal kalau saya lihat dia tuh misalnya dia bisa tidak seperti itu, tidak seperti yang disebutkan dalam buku tersebut gitu, bisa. Cuma masalahnya dengan biblioterapi ini,
yang dia lakukan secara self help, dia mencoba mengintelektualisasikan masalahnya gitu saat membaca buku tentang ADHD. Nah, kan kalau seperti ini jadi bisa bahaya untuk dirinya sendiri. Jadi dia jadi mengartikulasikan dirinya sebagai seseorang yang berdasarkan buku yang dia baca secara teori gitu, bahwa orang ADHD tipe ini tuh harus begini begitu gitu, sesuai dengan buku yang dia baca. Nah, ini kan klien bisa gagal gitu mengidentifikasi diri dengan karakter dalam buku tersebut, terutama mungkin dalam ceritanya atau kalau bukunya non fiksi. Kemudian bisa memunculkan bentuk proyeksi jadinya. Kayak orang yang yang bipolar misalnya, sebenarnya dia nggak ada apa-apa, wajarlah perubahan emosi itu wajar misalnya. Tapi dia baca novel tentang bipolar misalnya, terus dia jadi memproyeksikan dirinya sebagai seorang yang seperti dalam novel itu. Orang yang bipolar itu biasanya membuat video vlog misalnya dengan ekspresi yang begini misalnya. Dia memproyeksikan, akhirnya dia setelah memproyeksikan, dia juga jadi mengimitasi atau meniru gitu apa yang ada di dalam novel tersebut. Bisa jadi seperti itu. Makanya mau itu novel, mau itu film, ini juga bisa jadi aspek peniruan ya. Nah, ini harus jadi kelemahan biblioterapi, tapi juga bisa jadi justru malah kalau dia baik, dia bagus, malah dia jadi pemicu untuk perilaku yang lebih baik lagi. Nah, sebenarnya di sini tugasnya ada pencatatan dari seorang biblioterapis. Yang selanjutnya, biblioterapi ini kelemahannya tidak bisa mengatasi seluruh masalah, bahkan mungkin meningkatkan rasa takut, defense, dan meningkatkan rasionalisasi atas perubahan. Jadi seseorang harusnya benar-benar mengingat bahwa biblioterapi itu bukan pengobatan ajaib untuk semua masalah, katanya. Kalau kata Bernstein itu tahun 1983, ini berbahaya ya, mengandalkan terlalu banyak hal pada buku. Ya memang betul juga gitu ya. Kadang tidak semua buku yang kita baca itu bisa menjadi vitamin, bisa juga jadi racun, apalagi kalau bahasanya sulit kita cerna. Ya, kita bisa malah semakin sulit untuk memahami isi bukunya. Kemudian di era informasi yang membludak seperti saat ini juga, biblioterapi juga bisa jadi kelemahan. Kita tidak tahu mana informasi yang benar atau mana informasi yang palsu atau hoax. Disinilah letaknya orang menjadi anxiety, cemas, karena sebenarnya berita yang dia baca itu betul atau tidak. Contoh lewat gambar, lewat tulisan, lewat rekaman bahkan ya. Kemarin kita diisukan virus corona ini disebutkan di dalam audionya itu adalah inisialnya Ibu I ya. Katanya dia adalah paramedis di sebuah rumah sakit di Bandung yang mengatakan bahwa anaknya sudah jadi korban dan sebagainya. Itu ternyata hoax gitu. Dan ini kita sekarang dihadapkan pada informasi yang ragamnya macam-macam gitu ya. Ada yang lewat audio, lewat tulisan, lewat gambar, diedit dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi bias informasi yang menjadi lemah kalau kita biblioterapinya menggunakan itu. Tapi sejauh ini biblioterapi harusnya bisa membuat orang bisa ngeh atau bisa lebih peka terhadap informasi yang dia baca, apakah ini hoax atau benar gitu. Nah, ini jadi biblioterapi juga sebenarnya, karena sudah saya cobakan di komunitas biblioterapi Indonesia untuk bisa mengidentifikasi bahwa semakin banyak dia mendapat treatment biblioterapi, dia akan semakin peka bahwa ini informasi benar, ini informasi yang palsu gitu. Kemudian katanya hubungan dengan orang yang membantu itu juga bisa menyebabkan teratasinya masalah, bisa jadi pertimbangan gitu. Jadi perlu dimonitor dengan asesmen yang teliti, katanya dengan efek dari hubungan terapeutik terhadap masalah klien versus dampak biblioterapi terhadap masalah kliennya. Jadi kadang ya memang orang tidak akan bisa terbuka ya kalau di tahap fase biblioterapi yang awal, yang building rapport itu tidak berhasil. Makanya untuk mengatasi masalah-masalah dalam biblioterapi ini, saya membuat 5 fase biblioterapi yang sudah disusun berdasarkan 11 tahun studi kasus ya. Jadi fase-fase yang 5 itu mungkin Anda masih ingat. Yang pertama biblioterapi fokus klien. Yang kedua apa lagi?
Masih ingat? Ada 5 fase biblioterapinya. Apa aja fase-fasenya? Biblioterapi yang pertama fokus klien, ya. Fasenya dimana kita fokus terhadap cerita dari kliennya sendiri, tentang siapa dia, jangan disalahkan, jangan dijudge, jangan dinilai dari awalnya, dari luarannya dan sebagainya. Pokoknya kita netral. Awal mula kita ketemu sama klien netral, mau dia sebrengsek apapun kita dengerin, mau dia sesalah apapun kita simak gitu. Jadi fokus pada klien. Yang kedua sampai pada fase biblioterapi fokus klien. Yang kedua adalah fokus katarsis. Jadi kalau klien udah trust sama kita, dia akan mengalami katarsis. Katarsis itu adalah peluapan emosi. Dia bisa sampai nangis, bisa mengeluarkan keringat gitu ya, bisa mengeluarkan ekspresi ya. Ekspresi dari tubuh bergetar misalnya tangannya atau ekspresi-ekspresi lainnya. Terus yang ketiga fase kisah. Nah, di dalam fase kisah ini setelah katarsis, setelah dia mengeluarkan emosi, dia biasa bercerita panjang. Nah, nanti dari cerita ini dia sendiri yang akan menangkap sebenarnya masalah intinya apa. Kadang klien ceritanya panjang lebar, tapi sebenarnya intinya cuma satu. Kemudian dari situ kita sudah menyerap informasi dari klien tentang kisah-kisahnya, baru kita konstruksi, kita bangun ide bahwa ternyata ini treatmentnya harus lewat kognitif kalau memang masalahnya ada di ketidaktahuan klien tentang masalahnya dia. Misalnya ternyata masalahnya tuh masalah ekonomi gitu, masalah yang dia hadapi itu ternyata masalah ekonomi. Nah, berarti kita ambilnya fase kognitif. Carikan bukunya, buku-buku yang how to, gimana caranya dia ngatasin kesulitan ekonominya. Misalnya dengan bagaimana membuka bisnis rumahan misalnya dengan modal yang sangat minim. Nah, buku-buku yang how to itu buku-buku kognitif. Tapi kalau misalnya dia mengalami fase trauma masa kecil misalnya, nah berarti kita cari buku-buku yang seperti Chicken Soup misalnya, buku-buku novel atau buku-buku cerpen yang singkat-singkat tapi dalam satu buku itu bisa diatasi untuk masalah afeksi atau masalah mental perasaan. Nah, nanti fase yang berikutnya setelah dia membaca, kita lihat nih ada nggak fase perubahan perilaku yang dia alami. Jadi ada 5 fase: fase fokus klien, fase katarsis, yang ketiga fase kisah, yang keempat fase kognitif afektif, yang kelima fase perubahan perilaku. Gitu. Jadi tahapan-tahapan itulah yang sebenarnya jadi PR gitu ya dalam biblioterapi ini. Oke, jadi nanti kita lanjutkan ke prinsip-prinsip biblioterapi. Apa saja yang menjadi prinsip-prinsip biblioterapi di video yang berikutnya. Salam biblioterapi.